Sahabat Yasmin, Assalamualaikum. Welcome to Yasmin Health Insight. Oke, pada podcast kita kali ini akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan para orang tua, yaitu obat-obatan darurat yang wajib ada di kotak P3K dalam rumah Anda. Karena kita tidak pernah tahu ya, kapan si kecil tiba-tiba demam, cedera ringan, atau saat mengalami keluhan sakit tertentu. Untuk itu, simak podcast kita kali ini karena telah hadir narasumber spesial, yaitu ada Dr. Usi. Beliau adalah dokter umum yang ada di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Baik dokter, sebelum kita membahas lebih jauh nih ya seputar obat-obatan darurat apa saja yang perlu disiapkan di rumah, saya ingin mengajak sahabat Yasmin untuk membayangkan sebuah situasi nih yang mungkin pernah dialami hampir setiap orang tua. Tiba-tiba anak sakit pada saat tengah malam, demam tinggi, atau mengalami keluhan sakit yang lainnya. Nah, kita sebagai orang tua, jika dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu, kira-kira apa langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum memutuskan untuk membawa anak ke rumah sakit? Jadi sebaiknya sebagai orang tua, apalagi seorang ibu yang sudah mempunyai anak kecil, dia harus belajar bagaimana menyiapkan obat-obat yang ada di rumah sebelum anak itu dibawa ke rumah sakit. Karena kita tidak tahu kapan anak itu sakit. Atau misalnya kayak masa liburan seperti sekarang, nah anak-anak itu kan dibawa kemana-mana. Bila kita tidak spare obat-obatan darurat, pada saat kejadian seperti itu, sebagai orang tua kita pasti panik. Tentunya. Sebenarnya obat darurat itu tuh simple dan mudah dibawa. Contoh, misalnya obat paracetamol atau demam itu bisa dibeli bebas atau dibawa kemanapun dengan kondisi tertutup bila sirup, ataupun kalau misalnya anaknya sudah agak besar, misalnya di atas 7 tahun atau 9 tahun yang sudah bisa dengan minum tablet, dia bawakan aja dalam bentuk tablet. Selain dari obat, ada alat-alat yang bisa dibawa. Contohnya kayak sekarang kan sudah ada kompres yang bentuk gel atau kantong kompres yang ukurannya kecil bisa diisi air hangat untuk penanganan pertama. Jadi tidak selalu anak yang demam itu ucuk-ucuk langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi seperti itu ya. Nah, selain paracetamol kemudian kompres tadi, kira-kira obat-obatan apa saja yang perlu ada di kotak P3K di rumah kita nih? Nah, yang paling jarang disiapkan mungkin kalau untuk sekarang setelah pasca COVID, obat paracetamol sudah rutin dibawa, termasuk alat-alat penunjangnya seperti TEM. Saya sering mendapatkan kalau ibu-ibu tuh kalau saya tanya, Bu punya alat TEM nggak di rumah gitu? Nggak ada dok. Kenapa? Padahal punya anak kecil. Padahal itu adalah benda yang sangat vital kita miliki kalau kita punya anak kecil. Oh, tapi sebentar nih, bagi orang awam alat TEM ini apa ya dok? TEM itu seperti alat seperti suhu, pengukur suhu. Kan kalau sekarang sudah termometer gitu? Iya, termometer. Dan sekarang bentuknya sudah digital, sehingga untuk orang awam pun bisa membaca apakah ini normal atau tidak. Jadi indikatornya itu sudah jelas. TEM-nya itu kalau misalnya dia yang di pasaran sekarang tuh kan mempermudah untuk orang awam ya. Kalau dia warnanya biru, dia masih dalam bentuk normal. Dia merah, dia dalam bentuk panas, berarti anaknya demam. Kalau kuning, berarti antara dia menuju ke demam gitu. Jadi sebagai orang awam pun tidak perlu menghafalkan suhu-suhunya gitu, karena alat itu sendiri sudah bisa membaca. Baik, sudah ada panduannya seperti itu yang lebih mudah dipahami ya dok ya. Nah, selain obat-obatan, kira-kira alat penunjang apa aja nih yang juga harus ada dari bagian obat darurat tersebut? Nah, yang mau saya jelaskan di sini adalah untuk masyarakat supaya merubah stigma. Kalau dulu tuh kalau luka pasti ingatnya betadine atau fosfodiniodin ya, saya nggak boleh menyebutkan merek harusnya. Itu dengan kapas. Iya sih. Sampai sekarang pun masih yang menganggapkan walau membersihkan luka itu harusnya dengan kapas. Sebenarnya secara medis yang benar menggunakan kasa, dan lebih bagus lagi adalah kasa steril yang dibungkus per kertas sehingga satu kali pakai buang. Kenapa tidak boleh pakai kapas? Kalau kapas itu akan meninggal di luka. Kalau pada saat dibersihkan, dan itu yang bikin akhirnya luka pada anak tuh jadi borok atau jadi korengan. Karena kayak lengket gitu ya kalau kapas ya. Jadi memang sudah sangat tidak direkomendasikan menggunakan kapas. Yang masih belum dipahami adalah selain obat demam,
anak-anak itu kan adalah fase di mana mereka aktif. Nah, pasti ada luka dimanapun. Jadi kadang-kadang kalau orang tua luka langsung panik, berdarah-darah. Padahal selama itu tidak ada robekan yang luas atau perdarahan yang tidak berkelanjutan ataupun tidak ada luka dalam, masih bisa ditangani di rumah, tapi dengan pembersihan atau perawatan luka yang maksimal. Contohnya dengan Viodin iodin, terus diguyur dengan air mengalir. Kalau kita nggak punya cairan steril atau khusus, air mengalir yang kita tangkap zaman dahulu itu adalah dengan air hangat atau alkohol. Nah, kalau alkohol itu justru malah membuat perlukaan pada anaknya, akhirnya anaknya trauma, Perih. perih. Jadi yang benar adalah dengan air mengalir saja. Terus dibersihkan dengan kasa, dikasih pepidin iodin. Cukup dengan seperti itu. Atau kalau lukanya kecil, seorang ibu harus siap dimanapun, di dompetnya, di tasnya adalah plester sebagai penanganan awal untuk menutup luka supaya tidak infeksi. Tuh. Di sisi lain, selain dari obat demam, obat luka, yang hampir jarang saya dapati adalah aware terhadap penyakit ini. Apa tuh, Dok?